Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul untuk membahas tugas kelompok dengan mata kuliah statistika dengan judul analisis vaksin COVID di Kota Palu. Perkenalkan, nama saya Ismawati Maida dengan stambuk F521-20019 yang akan bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu Alfrida Iskandar dengan NIM F521-2001 Alfrida Iskandar dengan stambuk F521-20030 Wahyu Setiawan F521-20035 Muhammad Ridwan Samsudin dengan stambuk F521-20047 Muhammad Syarial Marasobu dengan stambuk F521-20054. Sebelum masuk dalam pembahasan atau materi, saya akan membacakan poin-poin pembahasan, yaitu poin-poinnya ada 3. Yang pertama, menjelaskan terkait data yang diperoleh. Kedua, penjelasan cara penginputan data SPSS. Ketiga, analisis frekuensi data atau biasa disebut dengan output. Selanjutnya ini merupakan tampilan pembahasan materinya. Saya persilakan Alfrida Iskandar untuk membacakan materi yang pertama. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan latar belakangnya. Tahun 2020 di dunia dibuat bergelut dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk dapat memerang virus yang telah cepat merajalela. Virus tersebut dinamakan dengan virus corona dengan jenis baru bernama COVID-19. Wabah COVID-19 ini telah menjadi perhatian berbagai banyak pihak, terutama media massa, selaku pihak yang mengabarkan perkembangan virus COVID-19 ini. Di Indonesia, dampak pandemi COVID terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang semakin besar. Sehingga berekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan pandemi COVID tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun perlu sinergitas dan kontribusi dari semua elemen bangsa. Keberadaan pandemi COVID-19 telah memaksa masyarakat tidak hanya Indonesia, namun juga di dunia untuk membatasi aktivitas karena penyebarannya yang masif dengan resiko kesakitan dan kematian yang signifikan. Banyak masyarakat terpaksa tinggal di rumah dan hampir semua aktivitas dilakukan dalam ruangan. Sementara itu, penyebaran pandemi ini belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir. Mengingat pentingnya keberadaan vaksin, negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, menjadikan pemberian vaksin atau vaksinasi COVID-19 sebagai prioritas dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Selama tahun 2020, terdapat beberapa negara yang telah melakukan vaksinasi, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. Pemerintah akan terus mengikuti perkembangan vaksinasi yang telah dilakukan oleh berbagai negara sebagai bahan masukan untuk program vaksinasi nasional. Di Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan yang dituangkan dalam bentuk program pengadaan vaksin dan pemberian vaksinasi COVID-19 sebagai bagian dari penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Pemberian vaksin tersebut secara umum bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan
kekebalan lain itu juga melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Sekian, kita serahkan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ridwan Samsudin. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan terkait data yang diperoleh. Tujuan pengumpulan data. Pengumpulan data adalah aktivitas mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian sosial. Data adalah bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, dan situasi. Data merupakan bahan baku informasi. Data yang kelompok kami peroleh berasal dari data salah satu provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu. Data tersebut kami peroleh dari website resmi Dinas Kesehatan Kota Palu. Yang berikutnya itu adalah frekuensi. Frekuensi adalah alat analisis untuk memberikan data dalam bentuk tabel dan jenis-jenis lain dalam penampilan data. Sebagai contoh, seorang peneliti telah mendapatkan data penelitian, contohnya jenis kelamin laki-laki atau perempuan, dari 50 orang sampel penelitian. Frekuensi yang di dalamnya terdapat menu statistik seperti percentile value yang meliputi kuartil dan persentil. Central tendency meliputi mean, median, mode, dan sum. Dispersion yang meliputi standard deviation, variance, range, minimum, maksimum, SME, dan distribution yang meliputi nilai sweetness dan kurtosis. Kemudian ada menu chart, menu format, menu bootstrap, dan tabel distribusi frekuensi. Yang berikutnya itulah kita menginputkan data dalam aplikasi SPSS. Yang pertama itu kita memiliki data nama kota dengan tipe string, dengan panjangnya 8, desimalnya kita kasih 0, dengan nama labelnya itu nama kota. Terus kita kasih measure dia itu nominal. Yang data kedua itu adalah dosis, dengan panjangnya 8, desimalnya 0, dengan labelnya dosis. Terus value-nya itu ada 2, ada dosis 1 dan dosis 2. Terus kita kasih measure-nya dia nominal. Yang berikutnya itu data penduduk. Data penduduk ini kita kasih tipe numerik, panjangnya 8, desimalnya 0, terus nama labelnya itu penduduk, terus dalam value-nya itu ada penduduk lansia, penduduk tenaga medis, penduduk pelayanan publik, dan tenaga dan masyarakat umum. Terus kita kasih measure-nya itu nominal. Yang berikutnya itulah persentase. Terus kita kasih tipe numerik dia, panjangnya 8, kita kasih desimal 2, dengan nama label persen. Terus kita kasih measure-nya itu scale. Yang berikutnya itu data tahun. Data tahun itu kita kasih tipe numerik dengan panjangnya 8, dengan nama labelnya tahun. Terus isi value-nya itu ada tahun 2021 dan 2022 dengan measure-nya itu scale. Yang berikutnya itu di data view kita menginputkan nama Kota Palu dengan dosis 1, yaitu penduduk lansia dengan persen dan persentasenya 32,50% di tahun 2021. Terus di dosis kedua lansia itu dia di persen 26%, 26,72% di tahun 2021. Terus yang berikutnya di dosis 1 itu ada penduduk tenaga medis ya 113,98% di dosis 1 tahun 2021. Yang berikutnya di dosis 2 itu ada penduduk tenaga medis 107,20% di tahun 2021. Yang berikutnya itu ada pelayanan publik, dosis 1 dia itu ada 274,74% di tahun 2021, dan dosis 2 itu 159,79% di tahun 2021. Yang berikutnya itu di dosis 1 ada masyarakat umum dengan 48,6% di tahun 2021, dan dosis 2 itu 34,79%
di tahun 2021. Selanjutnya kita ke menu analyze, terus kita memilih deskriptif statistik, terus kita memilih frekuensi. Pada frekuensi ini nama dosis, nama kota, dosis, penduduk, persen, dan tahun kita pindahkan ke variabel. Selanjutnya kita memilih menu charts, kita memilih bar charts dan menu frekuensi. Terus kita continue. Itulah dari penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyu Setiawan. Baik, terima kasih moderator. Sama penjelasan cara penginputan data. Penginputan data dalam aplikasi SPSS. Penggunaan aplikasi SPSS ini memang sangat membantu para mahasiswa dalam mengerjakan skripsi maupun tugas dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. SPSS adalah sebuah software pengolah data statistik atau yang digunakan untuk analisis statistik interaktif atau BEDS. SPSS merupakan kepanjangan dari Statistical Text for the Social Sciences. SPSS memiliki tampilan yang user-friendly dengan cara penggunaan yang mudah. SPSS biasa digunakan untuk pengolahan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dan lingkungan grafis. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk ilmu sosial saja, namun perkembangan berikutnya digunakan untuk berbagai disiplin ilmu. Cara penginputan data di SPSS. Langkah pertama, buka aplikasi SPSS, kemudian masuk halaman dan tekan analisis, kemudian tekan tulisan deskriptif statistik, lalu pilih lagi tulisan deskriptif. Setelah itu pilih variabel mana yang akan dilakukan analisis, kemudian lakukan pemindahan variabel pada kolom kiri menuju kolom kanan. Selanjutnya tekan tombol option, silakan memilih analisis yang akan dilakukan perhitungan. Lanjut dengan tekan tulisan OK. Tunggu hingga hasil analisis muncul pada halaman output. Perhatikan apakah sudah benar langkah melakukan analisisnya. Jika sudah, lakukan copy dan pindah hasil analisis pada Word. Kemudian silakan lakukan sendiri langkah di atas. Baik, terima kasih untuk moderator. Serahkan lagi kepada moderator untuk hasil output selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Syahrial. Ya, terima kasih moderator. Ya, output dari analisis frekuensi data. Dari analisis ini terdapat 3 tabel dan juga 5 bar chart atau bagan diagram. Ya, yang pertama itu statistik. Nama kota valid 8, dosis valid 8, penduduk valid 8, persen valid 8, tahun valid 8. Dan missing dari masing-masing yang saya sebutkan tadi 0. Kemudian frekuensi tabel pada kota. Frekuensi 8, persen 100,0, valid persen 100,0, kumulatif persen 100,0. Kemudian dosis. Frekuensi dosis 1 4, frekuensi dosis 2 4, totalnya ada 8. Persen dosis 1 50, persen dosis 2 50, total ada 100. Valid persen dosis 1 50, dosis 2 50, dan total ada 100 juga. Kumulatif persen dosis 1 50, kumulatif persen dosis 2 100. Ya, selanjutnya bar chart.
nama kota. Ya, kenapa cuma satu diagram? Karena kita hanya melingkupi di Kota Palu saja. Selanjutnya. Ya, yang kemudian ada dosis. Terdapat dua bagan diagram. Yang pertama dosis 1 dan dosis 2 yang memiliki frekuensi sama. Yang ketiga itu penduduk, terdapat beberapa frekuensi di dalamnya. Yang pertama itu lansia, kedua tenaga kesehatan, ketiga pelayanan publik, keempat masyarakat umum. Persenan dari frekuensi tersebut, yang pertama itu dosis 1 lansia 26,72, dosis 2 untuk lansia 32,50, tenaga kesehatan dosis 1 34,39, dosis 2 48,06, untuk pelayanan publik 107,20 dosis pertama, dosis kedua pelayanan publik 113,98, untuk masyarakat umum 159,79 untuk dosis pertama, dosis kedua untuk masyarakat umum yaitu 240,74. Nah, pada bagian tahun, kenapa cuma terdapat satu? Karena kita melingkup data hanya pada tahun 2021 saja. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Itulah presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.